Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang konsep agama. Yang pertama, pengertian agama. Pengertian agama menurut bahasa Sanskerta ialah agama yang sudah menjadi bahasa Indonesia secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata a, artinya tidak, dan gama, artinya kacau. Sehingga agama berarti tidak kacau. Hal itu mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Sebagian yang lainnya mengartikan a adalah cara, gama adalah jalan. Agama berarti cara jalan, maksudnya cara menempuh keridhaan Tuhan. Yang kedua, menurut bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris, agama disebut religion, berasal dari bahasa Latin religion, artinya mengumpulkan, membaca. Religion mengandung pengertian kumpulan cara-cara peribadatan yang terdapat dalam kitab suci yang harus dibaca. Yang ketiga, menurut bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, agama adalah din, yang secara etimologis memiliki arti balasan atau pahala, ketentuan, kekuasaan, pengaturan, perhitungan, taat dan patuh, dan kebiasaan. Agama memang membawa peraturan, hukum yang harus dipatuhi, menguasai dan menentukan untuk patuh kepada Tuhan yang menjalankan ajarannya, membawa kewajiban yang jika tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang akan membawa balasan baik kepada yang taat dan memberi balasan buruk kepada yang tidak taat. Kemudian, pengertian agama menurut para penulis buku-buku tentang studi Islam diantaranya menurut Hasbi Asyidiki, secara terminologis Hasbi Asyidiki mendefinisikan agama sebagai dustur, undang-undang ilahi yang didatangkan Allah untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia di alam dunia, untuk mencapai kerajaan dunia dan kesentosaan di akhirat. Agama adalah peraturan Tuhan yang diberikan kepada manusia yang berisi sistem kepercayaan, sistem penyembahan, dan sistem kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Endang Saifuddin Ansori, Endang Saifuddin Ansori menyimpulkan bahwa agama meliputi sistem kredo kepercayaan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia, sistem ritus, tata cara peribadatan manusia kepada yang mutlak, dan sistem norma atau tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dan hubungan dengan alam lainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan tersebut. Yang kedua, agama samawi. Pengertian agama samawi adalah agama yang diturunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan disampaikan oleh nabi atau rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia. Ciri-ciri agama samawi yaitu 1. Agama ini memiliki kitab suci yang otentik atau ajarannya bertahan atau asli dari Tuhan. Yang kedua, mempunyai nabi atau rasul yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan lebih lanjut dari wahyu yang diterima. Yang ketiga, agama samawi atau wahyu dapat dipastikan kelahirannya. Yang keempat, ajarannya serba tetap. Yang kelima, kebenarannya adalah universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Di dunia ini, agama-agama besar yang diakui agama samawi tetap yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, dan mewakili lebih dari setengah dari seluruh pemeluk agama di dunia. Namun, banyak dari para pemeluk agama ini yang menolak pengelompokan agama atau kepercayaan mereka seperti ini dengan alasan bahwa agama mereka pada intinya dan dasarnya mengandung gagasan yang berbeda mengenai Abraham, kitab suci, bahkan konsep ketuhanan dan nama Tuhan
dalam masing-masing agama juga berbeda. Saat ini di dunia diperkirakan ada sekitar 3,7 miliar orang pemeluk agama Abrahamik. Secara etimologi, kata Samawi berasal dari bahasa Arab, samawat, yang mempunyai arti langit. Menurut tradisi Islam, agama Samawi memiliki arti agama dari langit, karena para pengikutnya meyakini agama Samawi dibangun berdasarkan wahyu Tuhan melalui perantara malaikat kepada para nabi dan rasul yang kemudian disampaikan kepada umat manusia sebagai panduan jalan hidup. Sedangkan kebalikan dari agama Samawi, mereka sebut sebagai agama ardi, yang artinya agama bumi. Agama Samawi itu ada 3, yaitu agama Yahudi yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, agama Nasrani yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, dan agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama ardi berkembang berdasarkan budaya, daerah, pemikiran seseorang yang kemudian diterima secara global, serta tidak memiliki kitab suci dan bukan berlandaskan wahyu. Agama ini berdasarkan ajaran dari seseorang. Yang ketiga, agama Wathani. Masyarakat Arab lama sebelum Islam memiliki keyakinan animisme. Ialah sebuah faham yang beranggapan bahwa setiap benda mempunyai roh, dan roh tersebut memiliki kekuatan gaib yang disebut mana dan dikenal sebagai kaum Wathani, yaitu kaum yang mempersonifikasikan Tuhan mereka dalam bentuk patung-patung sembahan yang mereka anggap sebagai perantara dengan Tuhan. Mereka percaya akan Tuhan yang Esa, namun mereka juga meyakini adanya roh-roh penguasa yang dianggap dan diperlakukan sebagai Tuhan. Berbeda dengan Islam yang mengajarkan untuk mengesahkan Allah dan hanya kepadanya beribadah tanpa perantara apapun. Setiap kabilah Arab lama menganut faham henoteisme, yaitu masing-masing kabilah mempunyai Tuhan sebagai pelindung kabilahnya. Tuhan-Tuhan kabilah tersebut yang terkenal antara lain Alat, dilukiskan sebagai putri Tuhan. Menurut suatu kabilah, Alat ini adalah matahari, dan menurut sebagian yang lain, Alat ini adalah bulan. Berhala ini terletak di kota Taif, dan sekarang posisinya terletak di sebelah kiri menara Masjid Taif. Kedua, Al-Uzza, dilukiskan sebagai putri Tuhan kedua, yang dihubungkan dengan planet Venus. Berhala ini terdapat di sebelah kanan jalan dari Makkah menuju Irak, dan merupakan berhala yang paling besar di kalangan kaum Quraisy. Yang ketiga, Manat, dilukiskan sebagai putri ketiga mewakili takdir. Berhala ini merupakan berhala bangsa Arab yang paling tua, dan berhala ini terletak di tepi pantai wilayah Musyalah di Qudait, sebuah tempat antara Makkah dan Madinah. Yang keempat, pendapat ilmuwan tentang agama, atau agama adalah candu. Agama adalah candu, atau aslinya ditulis dalam bahasa Jerman, Die Religion ist das Opium des Volkes. Terjemahan langsung, agama adalah opium bagi masyarakat. Adalah kutipan terkenal sekaligus sepotong dari tulisan Karl Marx yang sering disalahartikan. Kutipan ini sering digunakan untuk menyerang Marx, seolah inti ajarannya adalah memusuhi agama, atau sebaliknya, oleh yang anti agama untuk memojokkan mereka yang memeluk agama. Kutipan ini berasal dari karya Marx berjudul A Contribution of the Critique of Hegel, Philosophy of Right, yang mulai ditulis pada tahun 1843, namun tidak diterbitkan hingga waktu kematiannya. Pengenalan karya ini dimulai terpisah-pisah sejak 1844 dalam jurnal Marx des Französische berkolaborasi dengan Arnold Ruck. Lebih jauh, kutipan ini kadang dipelesetkan menjadi Tuhan adalah candu,
Yang dimaksud Karl Marx bukanlah Tuhan sendiri, tetapi agama. Kutipan ini sendiri terpotong, yang sebenarnya membuatnya melenceng jauh dari tulisan lengkapnya. Religion is the sick of the oppressive creator, the heart of the heartless world, and the soul of soulless condition. It is the opium of the people. Atau diterjemahkan, agama adalah desah nafas keluhan dari makhluk yang tertekan, hati dari dunia yang tak punya hati, dan jiwa dari kondisi yang tak berjiwa. Ia adalah opium bagi masyarakat. Jelas bahwa Karl Marx justru menganggap agama sebagai opium yang maksudnya sarana meringankan beban bagi manusia, alih-alih menuduhnya sebagai candu yang menyebabkan ketergantungan. Konteks opium adalah sebagai obat peringan beban pikiran. Namun kutipan lengkap ini dirasa kurang kontroversial dibanding jika menyajikannya sepotong-sepotong. Sekian presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok 6. Apabila ada yang kurang dan salah, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.